Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Ali sebagai dosen akuntansi sektor publik. Perkenalkan, nama saya Sarah Haura Hafizah. Di sini saya bersama teman saya Sigit Isnanto ingin mempresentasikan untuk pertemuan 13, yaitu adalah teknik dasar akuntansi keuangan sektor publik. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kaitan erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Suatu teori ini perlu didukung oleh berbagai riset di dalamnya, dan terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Terdapat 3 tujuan untuk mempelajari teori akuntansi, yaitu untuk memahami praktik akuntansi saat ini, dan kedua, mempelajari kelebihan dan kekurangan dari praktik akuntansinya, memperbaiki praktik akuntansi yang di masa akan datang juga. Jadi suatu teori ini perlu didukung oleh berbagai macam riset di dalamnya. Terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji juga kebenarannya, dari kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada, dan kemampuan untuk memprediksinya. Akuntansi keuangan harus selalu dikaitkan dengan adanya teori akuntansi mengenai pelaporan keuangan khususnya pada pihak eksternal. Untuk mencapai hal tersebut tentunya saja tidak terlepas dari beberapa hambatan yang dihadapi oleh akuntansi sektor publik. Apa sih untuk hambatan-hambatannya? Yaitu adalah yang pertama dari sisi objektivitas. Kendala utama terkait relevansi laporan keuangan adalah mengenai tingkat objektivitasnya. Pengguna laporan keuangan salah satunya adalah stakeholder perusahaan itu sendiri, di mana hal inilah yang kerap kali menimbulkan benturan kepentingan manajemen perusahaan dan kepentingan stakeholder. Lalu yang kedua adalah konsistensi. Hambatan kedua ini berkaitan dengan penggunaan metode atau teknik akuntansi yang konsis atau seragam pada laporan keuangan di setiap periodenya. Lalu yang ketiga adalah daya banding. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh sektor publik harus mampu dibandingkan dengan sektor yang sejenisnya, sehingga kinerjanya ini juga tidak dapat dibandingkan. Hal ini berkaitan dengan objektivitas, karena semakin tinggi objektivitas laporan keuangan, maka akan semakin tinggi daya bandingnya. Lalu yang selanjutnya adalah tepat waktu. Untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan, maka laporan keuangan diharapkan dapat disajikan secara tepat waktu ya. Yang terakhir adalah baik, saat ini kita masuk ke bagian 2, yaitu adalah sistem akuntansi sektor publik. Akuntansi sebagai kegiatan jasa untuk menghasilkan data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Di sektor publik, pengambilan keputusan berhubungan dengan keputusan cara ekonomi, sosial, serta politik. Akuntansi, baik di sektor swasta maupun publik, pada umumnya itu menjadi 2 bagian, yaitu adalah akuntansi keuangan serta akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan bisa dikatakan sebagai prinsip, tata cara, serta metode untuk mencatat dan mengklasifikasikan data keuangan tentang operasi atau kegiatan suatu entitas. Entitas tersebut mencakup perusahaan swasta dan organisasi sosial ekonomi yang lain seperti pemerintahan, perusahaan milik negara, organisasi nirlaba, dan sebagainya. Baik, saat ini kita masuk ke bab 3, yaitu adalah standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi adalah pedoman atau panduan ataupun prinsip yang mengontrol cara akuntansi diperlakukan dalam penyajian laporan keuangan. Dalam tujuan pelaporan kepada pemakai laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi adalah aplikasi khusus yang dipakai untuk melaksanakan suatu standar. Sistem akuntansi sektor publik ini wajib dilengkapi dengan sistem pengendalian internal atas pengeluaran serta penerimaan dana publik supaya memastikan terikutinya prosedur yang telah disusun. Lalu untuk memastikan konsistensi pelaporan keuangan, standar akuntansi ini sangat penting. Dan dalam menetapkan standar akuntansi ini ada yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya adalah standar yang menyediakan pedoman tentang kewajiban penyajian informasi dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Lalu standar yang menyajikan petunjuk dan aturan
tindakan bagi auditor yang memungkinkan penguji serta insentif dalam independen saat menggunakan keahlian tanggung jawabnya dalam memeriksa kewajaran suatu laporan organisasi serta saat kewajarannya yang dibuktikan. Standar menghasilkan teori serta prinsip yang sangat diperlukan bagi semua pihak yang berhubungan. Baik, sekarang kita sudah masuk ke bab 4. Tentunya ada juga teknik akuntansi sektor publik. Teknik akuntansi sektor publik ini dibedakan sebagai berikut, yaitu adalah akuntansi anggaran. Teknik ini menyajikan jumlah anggaran dan jumlah aktual secara berpasang-pasangan. Lalu yang kedua adalah akuntansi komitmen. Sistem akuntansi ini melakukan pencatatan serta mengakui transaksi ketika order sudah dijalankan. Akuntansi komitmen ini dapat dilakukan bersamaan dengan akuntansi kas dan akrual, di mana biaya diakui saat difaktur keterima. Lalu yang ketiga adalah akuntansi dana, yang dimana organisasi publik seringkali dihadapi oleh masalah pencairan sumber dana, alokasi dana, hingga penggunaan anggarannya. Akuntansi dana pertama kali dikembangkan oleh Veterta pada tahun 1947 dengan melihat adanya kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan pribadi dengan perusahaan milik organisasi. Lalu yang keempat adalah akuntansi kas. Sistem ini mencatat pendapatan saat kas diterima dan mencatat pengeluaran saat kas dikeluarkan. Kelebihan sistem ini adalah pengeluaran kas akan mencerminkan sesuatu yang aktual, real, dan objektif. Lalu yaitu adalah akuntansi akrual. Sistem ini dianggap sebagai organisasi yang lebih baik diterapkan dibanding. Baik, sekarang kita sudah masuk ke bab 4. Tentunya ada juga teknik akuntansi sektor publik. Teknik akuntansi sektor publik ini dibedakan sebagai berikut, yaitu adalah akuntansi anggaran. Teknik ini menyajikan jumlah anggaran dan jumlah aktual secara berpasang-pasangan. Lalu yang kedua adalah akuntansi komitmen. Sistem akuntansi ini melakukan pencatatan serta mengakui transaksi ketika order sudah dijalankan. Akuntansi komitmen ini dapat dilakukan bersamaan dengan akuntansi kas dan akrual, di mana biaya diakui saat difaktur keterima. Lalu yang ketiga adalah akuntansi dana, yang dimana organisasi publik seringkali dihadapi oleh masalah pencairan sumber dana, alokasi dana, hingga penggunaan anggarannya. Akuntansi dana pertama kali dikembangkan oleh Veterta pada tahun 1947 dengan melihat adanya kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan pribadi dengan perusahaan milik organisasi. Lalu yang keempat adalah akuntansi kas. Sistem ini mencatat pendapatan saat kas diterima dan mencatat pengeluaran saat kas dikeluarkan. Kelebihan sistem ini adalah pengeluaran kas akan mencerminkan sesuatu yang aktual, real, dan objektif. Lalu yaitu adalah akuntansi akrual. Sistem ini dianggap sebagai organisasi yang lebih baik diterapkan dibanding. Baik, sekarang kita sudah masuk ke bab 4. Tentunya ada juga teknik akuntansi sektor publik. Teknik akuntansi sektor publik ini dibedakan sebagai berikut, yaitu adalah akuntansi anggaran. Teknik ini menyajikan jumlah anggaran dan jumlah aktual secara berpasang-pasangan. Lalu yang kedua adalah akuntansi komitmen. Sistem akuntansi ini melakukan pencatatan serta mengakui transaksi ketika order sudah dijalankan. Akuntansi komitmen ini dapat dilakukan bersamaan dengan akuntansi kas dan akrual, di mana biaya diakui saat difaktur keterima. Lalu yang ketiga adalah akuntansi dana, yang dimana organisasi publik seringkali dihadapi oleh masalah pencairan sumber dana, alokasi dana, hingga penggunaan anggarannya. Akuntansi dana pertama kali dikembangkan oleh Veterta pada tahun 1947 dengan melihat adanya kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan pribadi dengan perusahaan milik organisasi. Lalu yang keempat adalah akuntansi kas. Sistem ini mencatat pendapatan saat kas diterima dan mencatat pengeluaran saat kas dikeluarkan. Kelebihan sistem ini adalah pengeluaran kas akan mencerminkan sesuatu yang aktual, real, dan objektif. Lalu yaitu adalah akuntansi akrual. Sistem ini dianggap sebagai organisasi yang lebih baik
diterapkan dibanding konsep dasar penyesuaian dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik merupakan penjelasan atas rangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik berdasarkan PP 71 tahun 2010 bertujuan sebagai acuan 1. Penggunaan laporan keuangan sektor publik, 2. Pencatatan laporan keuangan, 3. Auditor dari pemerintah maupun swasta, 4. Tim yang menyusun standar akuntansi di level pemerintahan. 1. Manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, baik itu lingkungan sosial dan ekonomi, sehingga manusia juga disebut sebagai makhluk ekonomi. Kedua, sumber daya perencanaan dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adanya sumber daya pendukung. Ketiga, efektivitas dari ketaatan hukum terkait alokasi sumber daya akan maksimal dengan didukung regulasi yang tepat sehingga menghasilkan praktik yang baik, akuntabel, dan tertib. Kemudian 4. Dasar akrual pada dasarnya dipengaruhi oleh basis pelaporan keuangan sektor publik terhadap transaksi dan peristiwanya. 5. Pedoman dalam menjalankan organisasi ditetapkan dengan dasar-dasar hukum untuk kelangsungan organisasi. Yang keenam, kata kunci untuk terciptanya good governance untuk menjalankan organisasi publik ialah akuntabilitas. Item yang terdapat pada dasar hukum organisasi ialah akuntabilitas kinerja. Ruang lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang pertama ada perencanaan publik, kemudian pengadaan barang dan jasa publik, kemudian penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pelaporan sektor publik, dan pertanggungjawaban sektor publik. Lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, dan LSM yayasan serta tempat peribadatan. 2. Implementasi kriteria kualitatif akuntansi sektor publik merupakan wujud karakteristik dari kualitatif akuntansi sektor publik tercermin dalam hierarki. Hal ini akan memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya kualitas informasi ini, kalimat yang mencirikan dua kalimat utama atau unsurnya ialah relevansi dan reliabilitas. 1. Kualitas yang memiliki relevansi dengan karakter diantaranya mampu memprediksi adanya timbal balik serta disiplin waktu. Yang kedua, unsur kualitas reliabilitas teruji netralitas dan menggambarkan kejujuran. 3. Pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Pernyataan pos tersebut merupakan bentuk pengakuan recognition yang dilakukan dalam bentuk kata-kata maupun uang serta dinyatakan dalam laporan posisi keuangan. Pos tersebut dianggap memenuhi unsur dengan cara A. Terdapat manfaat ekonomi terkait pos akan mengalir dari maupun ke organisasi publik. B. Terdapat nilai maupun biaya yang dapat diukur dengan tepat. Pengukuran transaksi publik dapat dilakukan dengan mengakui unsur laporan keuangan dan laporan sektor publik yang didasari dari pengukuran tersebut yaitu pencatatan biaya histori atau historical cost, kemudian pencatatan biaya saat ini atau current cost, kemudian terdapat nilai realisasi dan nilai sekarang diakui sebagai aktiva. Pengukuran dan pengakuan transaksi publik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama ada probabilitas manfaat ekonomi dan masa depan, kemudian adanya kendala pengukuran, adanya aktiva, adanya kewajiban, adanya ekuitas, adanya pendapatan, dan adanya biaya.